Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Maaf untuk hari ini saya up-nya malam hari. Dan saya juga minta maaf untuk minggu ini saya up ceritanya cuma 2 hari saja ya. Karena seperti biasa di sini itu hari Senin dan hari Sabtu itu sibuk sekali ya. Dan oke, langsung saja ke ceritanya. Walaupun ceritanya untuk saat ini tarik ulur ya, seperti perceraian Yasmin. Dan ceritanya muter-muter seperti bulang-baling. Saya akan tetap untuk melanjutkannya. Semoga cerita ini bisa menghibur kakak semuanya. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Sukses selalu buat kita semuanya. Langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Begitu Yasmin turun dari mobil, Nyonya Lukmantara juga sampai. Setelah mereka khawatir terus-menerus, Yasmin akhirnya merasa lega saat melihat neneknya keluar dari taksi dengan selamat. "Nenek, telepon aku kalau kamu mau datang. Aku akan pergi menjemputmu. Kalau tidak, aku akan sangat khawatir kamu pergi jauh sendirian." Dia melakukan pembayaran dengan memindai kode QR lalu berbalik dan memapah neneknya sambil mengambil barang bawaan neneknya dengan tangan lain. "Pelan-pelan saja, kita pulang dulu." Namun Nyonya Lukmantara hanya berdiri diam dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan masuk. Aku kotor. Aku hanya datang untuk mengantarkan bunga sopora untuk Jason." Setelah mengatakan itu, Nyonya Lukmantara membuka tas dengan tangan gemetar dan menunjukkan isinya kepada Yasmin. Beberapa bungkusan bunga sopora kering dibungkus rapi dengan kantong plastik. "Beberapa tahun lalu, kamu membawa Jason pulang. Aku membuatkan teh sopora untuknya dan dia bilang menyukainya. Beberapa waktu lalu, bunganya mekar. Jadi aku meminta bantuan tetangga si Ridwan untuk membantuku memetiknya. Aku mengantarnya setelah dikeringkan." Wanita tua itu tampak puas saat membahas cucu menantunya. Wajahnya menunjukkan senyum yang menawan. "Kamu tenang saja. Ini bersih. Aku sudah mencucinya dengan air dingin beberapa kali. Saat dikeringkan, aku juga menutupnya dengan kain kasa." Yasmin tidak menyangka neneknya akan naik bus sepanjang hari tanpa lelah hanya demi mengantarkan bunga kering bagi Jason. Rasa masam di hatinya seperti akan meledak. Saat itu dia bukan membawa pulang Jason, tapi Tuan Gunawan merasa neneknya sudah terlalu tua dan tidak nyaman jika harus datang ke kota saat pernikahan mereka. Tapi sebagai tetua tentu saja harus dikunjungi. Makanya Jason bisa pergi ke kampung halamannya. Dia merasa tidak nyaman saat memikirkan hal ini. Saat itu Jason tampak mencolok saat berdiri di halaman kecil rumah pedesaan. Sambil mengerutkan kening pada semua yang dia lihat, Jason menerima teh yang disajikan neneknya dan mengatakan menyukainya hanya karena didikan kesopanan dalam keluarga Gunawan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasa suka. Namun neneknya menganggapnya serius dan mengingatnya selama bertahun-tahun. Namun neneknya tidak tahu kalau dia dan Jason akan bercerai. Yasmin berbalik dan mengedipkan air di matanya, lalu memeluk lengan wanita tua itu dan bersikap manja. "Nenek, kamu begitu pilih kasih. Orang akan berpikir kalau dia yang merupakan cucu kandungmu. Kamu datang ke sini hanya karena memikirkannya, bukan aku." Nenek Lukmantara tertawa dan menepuknya. "Gadis ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku memikirkannya
bukannya sama saja dengan memikirkanmu. Yasmin cemberut dan berkata, "Kalau begitu, kami begitu baik. Kenapa kamu tidak mau tinggal beberapa hari di sini? Siapa yang kamu bujuk? Nenek saja tidak akan tahu kalau Jason menindasku." Nyonya Lukmantara kesal dan ingin memukulnya sambil berkata, "Dasar bodoh, jangan banyak bicara. Jason adalah anak yang baik. Bagaimana mungkin menindasmu?" Dia bicara sambil mengikuti Yasmin berjalan masuk ke dalam komplek dan bertanya dengan ragu, "Jason tidak menindasmu kan?" Yasmin menggigit bibirnya. Pada akhirnya dia tidak memberitahu neneknya soal perceraiannya dengan Jason. Dia tersenyum. "Tenang saja, ada nenek. Dia tidak akan berani melakukannya." Lebih dari sekali Yasmin memiliki ide untuk membawa neneknya tinggal bersama, tapi hubungannya dengan Jason benar-benar tidak baik. Dia takut nenek akan mengetahuinya, jadi dia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Selain itu, neneknya selalu mengatakan tidak terbiasa tinggal di kota. Sekarang dia hendak menceraikan Jason, tapi nenek datang. Neneknya pasti akan sangat sedih jika tahu kehidupan seperti apa yang dia jalani di keluarga Gunawan. Untungnya ketika membelikannya rumah, Luna khawatir dia tinggal sendirian berbahaya, jadi membeli beberapa pakaian dan sandal pria. Setiap kali datang, Luna akan mengenakan sandal pria itu, jadi tidak seperti baru. Dan pakaian dan sandal pria dengan sengaja ditaruh di dekat pintu. Saat melihatnya, Nyonya Lukmantara mengira itu milik Jason, jadi tidak merasa curiga. Dia berkata dengan gembira, "Kamu harus pergi bekerja. Aku bisa sendirian di sini. Jangan menunda pekerjaanmu karena aku." Yasmin mana mungkin mau, dia mengatakan sudah izin tidak masuk pada Luna. Barulah Nyonya Lukmantara merasa lega dan mulai membereskan kamar. "Lihat rumah ini, begitu dingin. Bahkan tidak ada barang yang disukai anak-anak. Bagaimana anak bisa datang?" Dia bicara sambil mengeluarkan lukisan anak-anak dari tasnya. Dia menyentuh tangan Yasmin dan menyerahkannya. "Gantung ini." Yasmin merasa nenek sepertinya tidak bisa melihat dengan jelas. "Nenek, matamu kenapa?" Nyonya Lukmantara memandangnya. "Berhenti menyela. Apa yang bisa terjadi pada mataku? Hanya tidak memakai kacamata saja. Kamu tidak ingin menggantungnya?" Yasmin dengan cepat mengangkat bahunya, berpikir bahwa benda ini tidak bisa melahirkan anak. Yang paling penting bisa membuat neneknya bahagia. Dia segera menemukan selotip dan bersiap untuk menempelkannya di ruang tamu. Wanita tua itu bertepuk tangan. "Kamu ini masih saja seperti anak kecil. Apa gunanya menempelkan ini di ruang tamu? Tentu saja harus ditempel di kamar tidur." Oh, dia mengambil kembali lukisan itu dan menempelkannya di kamar tidur. Saat kembali, dia melihat neneknya sedang mengeluarkan banyak barang dari tasnya, seperti sepatu anak, mainan kerincingan, dan lain-lain. Kemudian meletakkannya di lemari TV ruang tamu, dan di lemari sepatu pintu masuk ada juga patung ibu dan anak. Yasmin mengerutkan bibirnya, ingin memberitahu neneknya kalau dia dan Jason akan bercerai, tidak akan memiliki anak. Namun sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia disela oleh dering ponselnya. Itu telepon dari tetangganya, Kak Ridwan. Sebelumnya dia meminta Kak Ridwan untuk merawat neneknya di desa. Mungkin ini menanyakan apakah nenek sudah datang dengan selamat. Begitu sampai di kamar mandi, dia menjawab teleponnya.
Yasmin, nenekmu lari dari rumah sakit. Tubuh Yasmin membeku. Rumah sakit? Dia memandang neneknya yang tampak penuh energi. Kak Ridwan berkata, "Aduh, dia melarangku memberitahumu. Kemarin aku membawanya ke dokter untuk pemeriksaan. Kata dokter, diabetesnya serius dan mungkin akan kehilangan penglihatannya." Yasmin membeku di tempatnya. Kepalanya seperti dipukul sesuatu, pikirannya menjadi kosong. Ketika tiba waktunya pulang kerja, Nyonya Lukmantara sudah selesai memasak dan menyebuh teh bunga sopora. Tapi tidak makan, dia terus melihat ke arah pintu. Kenapa Jason masih belum pulang? Yasmin melirik neneknya dan teringat perkataan Kak Ridwan. Tenggorokannya tercekat seperti ada bola kapas di dalamnya. Dia tidak dapat membayangkan neneknya datang ke kota untuk pertama kalinya dengan mata yang hampir buta, sedang meraba-raba menuju kota yang sangat asing ini dan membawa banyak barang. Apa mungkin neneknya berpikir sudah tidak akan bertahan lama lagi, jadi ingin melihat apakah dia baik-baik saja? Neneknya takut dia sendirian di sini, takut kalau dia belum memiliki anak saat nenek meninggal. Dan saat itu terjadi, dia sudah tidak memiliki keluarga. Bagaimana dia tega memintanya untuk memikirkannya? Yasmin menahan rasa sakit di sudut matanya dan berdiri sambil tersenyum. Dia sibuk, jangan khawatir. Aku akan menelponnya. Dia bangkit dan berjalan ke kamar mandi mengusap matanya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya menelpon Jason. Dia sudah sangat paham walaupun harus memohon. Dia akan memohon sampai Jason datang untuk makan atau minum teh. Tanpa diduga, telepon dijawab setelah 2 kali dering. Suara Jason terdengar dingin. Ada apa? Yasmin tertegun sejenak. Dia berkata dengan terputus-putus. Itu, apa kamu sibuk? Apa kamu bisa datang ke tempatku untuk makan? Di ujung telepon, Jason mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka trik penarikannya datang begitu cepat. Aku masih ada urusan. Mendengar Jason tidak menolak, Yasmin sudah sangat gembira. Dia tidak peduli dengan alasannya, dia hanya takut Jason melarikan diri. Tidak apa-apa. Apa kamu di perusahaan? Aku akan menjemputmu. Jason tidak bisa berkata-kata. Kevin memang benar. Yasmin memang sedang tarik ulur. Setelah menutup telepon, Yasmin mengganti pakaian dan menyuruh neneknya jangan kemana-mana. Dia akan pergi menjemput Jason. Jason ada di perusahaan dan Yasmin naik tanpa hambatan apapun. Saat dia membuka pintu dan masuk, Jason sedang bekerja menggunakan komputer. Dia sedikit terkejut ketika melihatnya masuk, tapi emosi di matanya dengan cepat disembunyikan. Duduk. Begitu duduk, Yasmin ingin mengatakannya dengan jelas. Melihat Jason sudah tidak sibuk, dia meremas sudut bajunya. Sejujurnya dialah yang mengungkit perceraian itu. Dia agak malu mengatakan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Makanya wajahnya memerah. Dia pun menutup matanya dan berkata, "Apa kita bisa jangan bercerai dulu?" Sebelum Jason dapat bicara, dia menjelaskan dengan penuh semangat. "Jangan langsung menolak. Aku juga tahu kamu tidak menyukaiku. Aku juga tidak suka padamu. Tapi sekarang keadaan darurat. Nenekku datang dan dia selalu berpikir hubungan kita berdua baik.
Selain itu, dia sakit. Aku tidak ingin membuatnya kesal dengan perceraian ini. Jason, apa yang terjadi antara kamu dan aku adalah masalah kita berdua. Aku tidak ingin melibatkan orang lain. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Hanya sebentar saja. Tolong bersabarlah. Setidaknya kita berhubungan baik di hadapan nenek. Setelah masalah ini berakhir, aku akan mengantar nenek pergi dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bagaimana? Jason tidak menyangka ini yang menunggunya. Dia mengangkat alisnya. Nenek benar-benar datang ke sini. Yasmin mengangguk. Dia datang tadi pagi. Aku tahu masalah ini. Kamu yakin aku bisa melakukan apapun yang aku mau? Jason bertanya dengan alis terangkat. Yasmin tidak menyangka bahwa Jason akan setuju saat ini. Dia benar-benar ingin memuja Jason dan mengangguk dengan cepat. Jason menunjuk ke pintu. Aku ingin kamu keluar sekarang. Yasmin merasa kesal, tapi dia hanya bisa berbalik dan pergi karena sekarang ada sesuatu yang ingin dia minta. Tapi sebelum mencapai pintu, dia mendengar suara dingin datang dari belakangnya. Mari kita perjelas dulu. Mulai sekarang, siapapun yang membuat masalah akan bertanggung jawab menyelesaikannya. Mata Yasmin berbinar untuk pertama kalinya. Dia merasa Jason tampak seperti manusia, namun sebelum dia bisa memuji, ponselnya berdering. Yasmin melihat itu telepon dari neneknya. Dia pun melihat Jason dengan hati-hati. Mata mereka bertemu dan ekspresinya yang tampak kesulitan dan penuh harap terlihat pria itu. Yasmin ingin mendesaknya, tapi setelah membuka bibir, dia berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Nenek. Begitu menjawab telepon, Yasmin menutup pintu kantor. Yasmin, apa kamu sudah menjemput Jason? Nyonya Lukmantara bertanya dengan penasaran. Hari sudah hampir gelap, begitu lampu di dalam ruangan dinyalakan, dia semakin sulit melihat. Dia tidak ingin Yasmin mengetahui kondisi matanya supaya tidak khawatir. Sekarang satu-satunya harapannya adalah melihat Yasmin dan Jason rukun. Tidak tahu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk melihat anak Yasmin dan Jason dengan mata kepalanya sendiri. Pikirannya melayang. Yasmin berteriak beberapa kali sebelum Nyonya Lukmantara kembali sadar. Apa yang kamu katakan? Aku bilang Jason sedang rapat, masih belum selesai. Kalau nenek lapar, makan saja dulu, jangan menunggu kami. Yasmin melirik jam. Dia tidak tahu Jason akan selesai jam berapa, atau tidak tahu sampai kapan Jason akan mempersulitnya. Bagaimanapun juga, walaupun harus memukul Jason sampai pingsan, hari ini dia harus membawanya pulang untuk bertemu neneknya. Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Aku akan menunggu kalian untuk makan bersama. Saat pulang nanti, hati-hati ya. Nyonya Lukmantara mengingatkan. Aku tahu, Nek. Yasmin mengangguk. Dia terpikirkan sesuatu kemudian berpesan. Nenek, kalau makanannya dingin, jangan ke dapur untuk memanaskannya. Tunggu sampai aku kembali, oke? Dia takut neneknya tidak tahu cara menggunakan kompor gas. Baik, aku tahu. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan bergerak sembarangan. Yasmin merasa lega. Setelah menutup telepon, dia berdiri di depan pintu dan menunggu. Asisten Caleb datang untuk melaporkan pekerjaan. Dia tidak berani banyak bicara dan hanya menyapa. Halo Nyonya.
dan langsung masuk ke dalam ruangan untuk menyerahkan dokumen yang perlu ditandatangani Jason. Pak Jason, rapat yang akan diadakan 10 menit lagi. Rapat dibatalkan. Ganti saja menjadi rapat secara daring untuk nanti malam. Jason menandatangani namanya di dokumen. Caleb sedikit terkejut, dia sudah bekerja pada Jason selama bertahun-tahun. Jason selalu melakukan semuanya hari yang sama dan sangat ketat. Apalagi pertemuan ini merupakan pertemuan resmi pertama dengan mitra kerja. Dan setelah rapat masih ada perjamuan dan Jason akan menjamu secara pribadi. Ini menunjukkan dengan jelas pentingnya pertemuan tersebut. Tapi dia tidak berani menanyakan alasannya, jadi dia hanya bertanya, "Kalau begitu, nanti malam jam berapa?" Jason menghentikan penanya dan berkata, "Nanti dikabari." Caleb merasa kesulitan, tapi dia tidak punya pilihan selain menjawab, "Baik." Setelah menandatangani dokumen, Jason mengambil jasnya dan pergi. Begitu pintu dibuka, Yasmin yang sedang menguping segera terjatuh. Jason tidak menghindar, jadi dia langsung jatuh ke dalam pelukannya. Ini seperti melemparkan diri ke pelukan seseorang. Jason menundukkan kepalanya, wajah cantik yang panik terlihat di matanya yang gelap. Itu... Kamu sudah selesai?" Yasmin berdiri tegak dan menatap pria itu dengan penuh harap. Jason hanya menjawab singkat, "Kalau begitu, ayo kita pulang." Yasmin sangat bersemangat dan tersenyum cerah. Hati Jason tiba-tiba merasa aneh. "Ayo kita pulang." Yasmin seperti anak TK yang menunggu dijemput orang tuanya. Yasmin khawatir neneknya akan menunggu dengan gelisah. Dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung menyeret Jason ke depan dengan cepat. Caleb menatap punggung bosnya yang tergesa-gesa dan tiba-tiba mengerti mengapa rapat penting malam ini dibatalkan. Mereka berpacaran sedangkan dia dikorbankan. Dia terisak dengan terpaksa pergi ke mitra kerja untuk dimaki. Sepanjang perjalanan, Yasmin mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Jason sedang duduk di kursi penumpang menggunakan iPad-nya untuk memproses dokumen kerja di kotak suratnya dan dengan santai bertanya, "Nenek kenapa?" Yasmin meliriknya sekilas. Dengan pandangan terkejut, dia tidak menyangka Jason akan peduli dengan hal ini. "Diabetesnya semakin serius, mungkin akan kehilangan penglihatan. Sekarang sudah tidak bisa melihat dengan jelas." Jason tidak menjawab. Yasmin menoleh dan melihat pria itu sedang menatap layar iPad dengan seksama. Dia tidak tahu apa Jason mendengarkan perkataannya atau tidak, mungkin hanya pertanyaan basa-basi. "Nenek menyembunyikan ini dariku karena dia tidak ingin aku khawatir. Jadi jangan sampai keceplosan." Yasmin memperingatkan dengan cemas. Kali ini Jason menjawab, Setelah itu tak satu pun dari mereka bicara lagi dan ruangan menjadi sunyi senyap. Yasmin berdiri di depan pintu rumahnya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa cemas. Dia takut kemampuan akting Jason tidak cukup bagus. Jason mengernyit saat melihat Yasmin sudah berdiri di pintu selama 5 menit sambil menarik nafas dalam-dalam, mempersiapkan diri secara mental dan tidak berniat untuk masuk. Dia tidak menunggu Yasmin ragu lagi, langsung meraih tangannya dan menekan sidik jarinya untuk membuka kunci pintu. "Hei, aku..." Yasmin belum selesai berseru kaget saat mendengar suara berat seorang pria di dekat telinganya. "Nenek, kami pulang." Ini mengungkapkan kehangatan yang benar-benar berbeda dari biasanya. "Jason,
Hayo cepat masuk. Kamu pasti sudah sangat lapar. Hayo, cepat makan. Nyonya Lukmantara yang sedang menunggu langsung bangkit untuk menyambut saat melihat mereka sudah pulang. Mungkin sofanya agak rendah, Nyonya Lukmantara kesulitan berdiri untuk beberapa saat. Jason dengan cepat berjalan beberapa langkah dan menopang lengan Nyonya Lukmantara. Lain kali, kalau ingin datang telepon kami, aku dan Yasmin akan pergi menjemputmu. Kami khawatir kalau kamu datang sendirian seperti ini. Setiap kata dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika Yasmin melihat ini, sudut matanya sedikit sakit. Jason memiliki kemampuan seperti ini. Dengan wajah ini siapapun yang dibujuk pasti tidak akan bisa menolak. Dia sudah bersamanya begitu lama, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya mengucapkan kalimat yang begitu panjang.